kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas. Haleluya, Kau angkat kami, Kau yang mengangkat kami, Kau buat kami berharga bagai biji mata-Mu. Haleluya, mari sembah Dia.
terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya, 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 Jesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa kami yang baik, Tuhan, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Kau selalu ada, sekali lagi katakan bersama. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saudara, kalau kita hidup dalam lingkungan apapun ya, mau di rumah, mau di tempat pekerjaan kita ya, mungkin tempat sosial kita, dimanapun lah. Mungkin kita akan merasa nyaman ketika kita kumpul dengan orang-orang yang benar gitu ya. Banyak kali ada omongan gini, wah gak senang saya kumpul dengan orang-orang yang gak benar gitu ya. Jadi intinya mungkin kita lebih nyaman, lebih enak, lebih pas kalau lingkungan kita itu terdiri dari orang-orang yang benar gitu ya. Mungkin yang dimaksud orang benar adalah orang-orang yang ya mungkin nggak jahat, orang-orang yang nggak curang, orang-orang yang mungkin nggak sombong, atau hal-hal yang lain lah yang mungkin negatif yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Ya kita pengennya ada orang-orang yang paling tidak orangnya nggak resek gitu ya. Nah kita mungkin merasa nyaman, atau mungkin kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita senang dengan lingkungan gereja gitu ya. Orang-orang yang semuanya percaya kepada Tuhan, semuanya orang-orang yang takut akan Tuhan gitu. Dan rasanya itu penuh dengan sukacita. Kalau kita ketemu, misalnya kita ke gereja, saudara, coba bayangkan ketika saudara ke gereja kalian bertemu, senyum, walaupun tidak kenal senyum gitu kan. Rasanya nyaman gitu, rasanya
seneng rasanya damai gitu ya. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Orang-orang di luar kita pun, orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan juga senang berada dalam lingkungan yang seperti ini. Karena di lingkungan yang baik, orang-orang yang benar, maka kita akan mengalami sesuatu yang baik juga gitu ya. Tetapi kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak baik, ya yang kita temui adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ini orang benar? Mungkin kita mengatakan, ya saya sih nggak terlalu benar sih Pak. Saya ya kadang benar, kadang nggak benar. Ada yang orang menjawab begitu ya. Ada orang juga mungkin yang menjawab, oh saya orang benar. Karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak berani jawab. Karena mungkin dalam hatinya ada banyak ketidakbenaran yang sudah dilakukan. Saya nggak tahu pagi hari ini kita milih yang mana. Apakah kita berani mengatakan, oh ya saya orang benar. Atau mungkin kita masih berada di tengah-tengah. Ya berpikir kadang benar, kadang tidak benar. Atau tidak mengatakan sama sekali. Tidak punya keberanian untuk mengaku kita ini orang benar atau enggak. Saudara, ketika kita merenungkan pertanyaan yang saya baru ajukan tadi, ini seringkali kita abaikan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan merasa hidup kita ini kurang berarti gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merasa bahwa diri kita bukan orang benar, maka yang dihasilkan orang yang tidak benar itu kan sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang menjadi batu sandungan. Lah apa artinya hidup orang yang selalu mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang mendatangkan duka cita bagi orang lain? Pasti tidak menjadi berkat. Ayo saudara-saudara, kita sama-sama menyadari bahwa kita ini orang benar. Gini, saya akan bantu saudara supaya saudara yakin bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, memang Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang pertama, tidak ada bandingannya dibandingkan ciptaan yang lainnya. Begitu sempurna, begitu luar biasa di pemandangan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa atau manusia pertama ini melanggar firman Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa, maka kita melihat posisi mereka menjadi orang yang berdosa. Awalnya mungkin Adam dan Hawa atau manusia pertama adalah pribadi yang tidak berdosa, orang yang benar. Tetapi setelah melanggar firman Tuhan, mereka menjadi orang yang tidak benar. Nah, ketika mereka menjadi atau posisinya menjadi orang yang tidak benar, berdosa, mereka mempunyai keturunan. Dan keturunannya juga termasuk kategori orang-orang yang berdosa. Karena dilahirkan dari daging. Lah kita pun juga sama, karena kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa sebagai manusia di muka bumi ini. Saudara dan saya, memang kalau diteliti dari firman Tuhan, adalah manusia yang berdosa atau
manusia yang tidak benar. Dan itu juga dikuatkan dari firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di pemandangan Tuhan, ketika manusia sudah melanggar firman Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak benar sebenarnya. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita dibenarkan, kita ditebus. Artinya status kita yang tadinya menjadi orang yang tidak benar, itu diubah menjadi orang yang dibenarkan. Saudara paham apa yang saya maksud atau saya ungkapkan barusan? Awalnya memang tidak benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang berdosa. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita dibenarkan. Kalau saudara kurang mantap, saudara boleh baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya. Nah, ketika saudara menyadari dan saudara mempercayai Tuhan dalam hidup saudara, saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sekarang masuk dalam kategori orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana saudara? Sekarang apakah saudara berani mengatakan bahwa saudara adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan? Amin. Kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan itu adalah anugerah, bukan hasil jerih payah kita, tapi pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, persoalannya adalah, ketika kita membicarakan tentang orang-orang yang benar, ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka masih melakukan sesuatu yang tidak benar. Mereka sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang orang-orang yang lakukan di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata orang yang dibenarkan Tuhan, atau orang Kristen, atau orang yang percaya kepada Tuhan, itu juga melakukan hal yang sama. Saudara bisa cek, ada banyak. Mungkin dari nama gitu ya, kita bisa melihat, oh ini namanya Kristen. Tapi kok begini, begitu dan sebagainya. Itu bukti bahwa ada banyak orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi masih hidup dalam ketidakbenaran. Ya mungkin kalau kita mau uraikan ketidakbenaran itu luas ya. Bisa jahat gitu ya. Bisa mungkin suka nyuri, korupsi mungkin. Bisa suka ngerasani. Tapi pagi hari ini saya lebih persempit aja supaya nggak terlalu lebar. Kita bicara tentang sombong. Ada enggak saudara di lingkungan saudara yang tadi saudara katakan saudara lebih nyaman dan saudara berada dalam lingkungan orang-orang yang benar?
ketemu enggak dengan orang yang sombong? Mungkin zaman seperti ini membedakan sombong itu sulit ya. Kalau di luar sana mungkin jelas gitu ya. Orang yang sombong itu bisa terdeteksi. Khususnya kalau kita berada dalam lingkungan gereja atau semua anak Tuhan gitu ya. Atau semuanya hamba-hamba Tuhan, di lingkungan para hamba-hamba Tuhan. Maka hampir-hampir tidak terdeteksi. Tidak kentara mana yang sombong, mana yang tidak. Saya membaca satu artikel gitu ya. Dan saya menemukan ada ditulis di situ ciri-ciri orang yang sombong. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Apakah saudara pernah menemukan yang seperti ini? Atau itu ada juga dalam diri kita? Ciri-ciri orang sombong. Yang pertama, ciri-ciri orang sombong itu adalah kurang mampu menjalin hubungan yang baik. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sombong. Tidak suka jika diberi nasihat. Jadi kalau dikasih masukan, kalau beritahu misalnya, tidak menerima dengan baik. Mungkin lebih cenderung mempertahankan apa yang dianggap benar gitu ya. Berikutnya, ciri-ciri orang sombong. Meremehkan orang lain. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya dianggap ya di bawahnya gitu ya. Berikutnya, bersikap dengan kasar. Lagi, berikutnya, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Ya hampir sama dengan tadi ya, yang tidak dapat dinasihati gitu ya. Terus, seringkali mendahului orang. Yang terakhir, ciri orang yang sombong. Menolak tentang kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang saya tadi bacakan, ini adalah ciri-ciri orang sombong. Saudara pasti bisa melihat hal ini, itu ada di lingkungan saudara. Yang mungkin saudara katakan tadi lingkungan orang-orang yang benar gitu ya. Yang menurut saudara ini sudah orang-orang yang benar. Ada enggak yang seperti ini? Atau apa yang saya bacakan tadi ada dalam diri kita? Sombong. Sadar atau enggak, ternyata kesombongan itu juga ada loh dalam anak-anak Tuhan. Saya tidak ngomong di zaman-zaman sekarang ini. Tapi rupanya Tuhan Yesus juga menemukan itu. Sehingga ditulis di dalam firman Tuhan supaya kita juga memahami bahwa ketika kita tidak memahami benar posisi kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka kecenderungan untuk tidak benar, hidup tidak benar, dalam arti kata kita menjadi orang yang sombong, itu bisa terjadi, saudara. Tidak usah nunggu kita keluar dari orang Kristen atau mungkin tidak beragama Kristen dulu, baru kita bisa sombong. Orang Kristen pun juga ada yang sombong, saudara. Ayo kita buka firman Tuhan ya, supaya kita bisa paham bahwa waktu itu pun Tuhan Yesus pernah
menemukan orang yang sedemikian. Sehingga ini disampaikan melalui firman Tuhan. Supaya kita memahami. Jangan sampai yang kita merasa dan memahami, mengerti bahwa kita ini orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi toh termasuk kita adalah bagian dari orang-orang yang gak benar. Orang yang sombong. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan ayat ini satu perikop ya. Satu perikop Lukas pasal yang 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di depan murid-muridnya. Untuk orang-orang yang memandang rendah semua orang lain yang ada di sekitar kita. Atau kalau waktu itu mungkin orang-orang yang ada di sekitar orang yang sombong ini. Coba saudara lihat di sini. Tuhan memakai 2 pribadi sebagai contoh. Orang Farisi dan pemungut cukai. Dan contoh yang dipakai oleh Tuhan, ini mereka sedang berdoa. Saudara, contoh yang dipakai Tuhan, ini adalah contoh yang boleh kata religius gitu ya. Artinya bahwa kita bisa melihat bahwa kesombongan itu bisa terjadi ketika kita melakukan satu kegiatan yang sifatnya rohani. Ternyata orang bisa sombong di tempat yang sebetulnya harusnya tidak terjadi, saudara. Makanya tadi ketika saya bacakan ciri-ciri orang yang sombong, yang paling terakhir, orang itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ada model-model orang di tempat yang suci, di tempat yang kudus gitu ya. Ketika mereka berhubungan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, tetapi justru melakukan sesuatu yang enggak benar. Dalam hal ini tentang kesombongan. Apa yang menjadi kesombongan orang Farisi ini? Coba kalau kita lihat dan perhatikan di ayat yang ke-11. Coba saudara bisa perhatikan dalam Alkitab saudara.
Di situ dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Dia menunjukkan sesuatu yang sebenarnya menjadi tujuannya. Ya masalah berdoa mau berdiri, duduk, mau mungkin sujud, ya mungkin tidak ada masalah ya. Tetapi Tuhan mengetahui hati orang ketika kita datang kepadanya. Ataukah mungkin orang Farisi melihat bahwa yang datang berdoa bukan hanya dia saja, sehingga dia harus berdiri supaya dilihat orang. Bisa juga supaya orang tahu, supaya orang mengerti siapa dia. Ya mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya tidak tahu maksud orang Farisi ini. Tetapi Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati kita. Sebab itu kalau kita datang berdoa, mungkin datang beribadah, bisa saja kita bersama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdiri, sama-sama menyanyi. Dan ada orang yang menyanyi dengan keras, ada orang yang menyanyi dengan mungkin suaranya pelan. Ya kita tidak bisa menilai orang ini nyanyi keras supaya pamer suaranya atau enggak. Atau yang pelan itu karena suaranya jelek, kita juga enggak tahu. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita. Saudara datang kepada Tuhan mau nyanyi dengan santai, aras-arasan. Yang penting buka mulut. Mungkin orang nggak tahu. Karena mungkin di gereja banyak yang datang gitu ya. Dan semua nyanyi bareng-bareng. Sehingga tidak tahu kita nyanyi sungguh-sungguh atau enggak gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan tahu sampai dalam hati kita. Apa yang kita lakukan. Kalau orang Farisi ini datang kepada Tuhan, sebenarnya hubungannya kan dengan Tuhan. Tujuan yang paling utama adalah dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Dan ada satu kata-kata yang dikatakan, ya Allah aku mengucap syukur kepadamu. Awal-awalnya mungkin ini benar gitu ya. Ini enggak masalah. Ini sesuatu yang tepat. Aku mengucap syukur kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita datang beribadah. Kita ikut nyanyi. Kita ikut tepuk tangan. Kita ikut mengamenkan mungkin. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika mungkin kita mendengar ada hamba Tuhan yang berdoa dan kita menyetujui apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan. Dan kita mengamenkan. Bentuk bahwa kita setuju, percaya. Cuma yang jadi masalah adalah orang Farisi ini tidak hanya sekedar bersyukur, tidak hanya sekedar mengameni apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, tetapi ada hal yang lain yang diungkapkan juga. Dia katakan begini di ayat yang ke-11 itu ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Ya memang, mungkin dia bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pezina.
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, mungkin ada banyak kali kita ingin menunjukkan siapa diri kita. Saudara sadar atau enggak, saudara mungkin pernah mengatakan, Tuhan, saya ini sudah setia loh. Saya enggak datang ke gereja loh, kecuali sakit misalnya. Kecuali mungkin ada urusan penting. Aku enggak pernah telat tuh. Aku juga terlibat pelayanan loh. Mungkin kita pernah mengatakan itu. Orang Farisi itu pun juga mengatakan itu. Dan memang betul. Apa yang saudara katakan, saudara melayani Tuhan. Saudara setia. Saudara terlibat dalam hal-hal kerohanian. Bahkan mungkin saudara adalah salah satu hamba Tuhan. Tapi yang menjadi aneh adalah ada kata-kata juga bukan seperti pemungut cukai ini. Apa hubungannya orang Farisi ini dengan pemungut cukai? Saudara, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan dan sudah mulai menjalin hubungan dengan Tuhan, dan saudara merendahkan orang lain, saudara memberikan contoh dengan cara merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak baik, maka sebenarnya saudara sedang melakukan tindakan yang tidak benar. Dalam hal ini mungkin orang Farisi ini sudah menghakimi pemungut cukai. Padahal penghakiman itu hanya Tuhan gitu kan. Kita tidak bisa menilai orang dari apa yang kita lihat. Karena jelas Tuhan bisa melihat lebih dari apa yang kita lihat. Dan bukan hanya itu saja. Coba kalau kita perhatikan di ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, saudara. Apakah salah? Ketika orang itu mengucapkan satu hal yang dilakukan kepada Tuhan, enggak salah. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Oh, luar biasa. Ini juga kebenaran firman Tuhan. Ini juga yang diinstruksikan Tuhan. Memberi, menabur. Enggak salah. Sesuai. Tetapi apakah perlu kita gembar-gemborkan? Apa Tuhan tidak tahu ketika kita memberi perpuluhan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita setia menabur dalam pekerjaan Tuhan? Jelas tahu, saudara. Tidak hanya apa yang dilakukan tangan kita, tidak hanya yang dilakukan oleh tubuh kita, tapi Tuhan juga tahu hati kita. Kalau hanya persoalannya hanya memberi, semua orang bisa memberi. Orang di luar sana, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, juga bisa memberi, bahkan mungkin memberinya lebih banyak dari kita. Tapi seringkali kita ingin bahwa apa yang kita lakukan itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari orang lain.
Sebenarnya tidak salah, sebenarnya sudah tepat apa yang orang Farisi ini lakukan. Menjadi keliru, menjadi salah. Ketika itu dibandingkan dengan orang lain. Dengan arti kata mungkin dalam hatinya, orang Farisi ini menganggap bahwa pemungut cukai enggak pernah beri. Pemungut cukai malah mengambil. Apa yang bukan menjadi haknya diambil. Dia menarik melebihi ketentuan. Dia memeras orang-orang yang menjadi hak wajib pajak. Sehingga dia mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai. Tetapi coba kita lihat si pemungut cukai ini. Kalau dari kacamata orang biasa kita melihat mungkin waktu zaman itu, dan mungkin semua orang sudah tahu kalau orang sudah mempunyai pekerjaan pemungut cukai, mungkin rata-rata ya seperti itu gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar cerita tapi kenyataan. Pemungut cukai seperti itu. Dan di mata banyak orang itu negatif. Orang yang gak benar pemungut cukai. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, coba kita lihat. Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Dia sadar siapa dirinya. Dia mengerti siapa dirinya. Dia enggak layak. Dia merasa enggak layak, dia merasa malu, dia enggak berani dekat-dekat. Yang dia berani adalah dia hanya menatap langit. Dia menengadah saja ke atas dan memukul dirinya. Ada satu penyesalan, dia ngerti sebenarnya saya datang kepada Tuhan ini enggak layak. Saya orang enggak benar sebenarnya. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang enggak benar. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Dan dia hanya minta ampun sama Tuhan, kasihanilah aku. Orang yang berdosa ini. Dia hanya datang dan mengakui kesalahannya sebagai orang yang berdosa. Karena mungkin tidak ada perbuatan atau hal-hal yang termasuk kebenaran. Yang bisa dicatat sebagai suatu kebenaran dengan apa yang dia lakukan selama itu. Sehingga kata-katanya hanya singkat. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Aku berkata kepadamu, Tuhan ngomong di ayat 14. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara, persoalannya adalah kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, pada diri kita. Ada banyak orang yang menyadari bahwa dirinya adalah masuk dalam golongan orang yang dibenarkan Tuhan. Tapi hidupnya justru tidak benar. Tapi ada orang-orang yang menyadari bahwa dirinya tidak benar. Tapi dia datang kepada Tuhan dan dia meminta ampun sama Tuhan. Sehingga Tuhan membenarkan dia. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita nggak perlu melakukan sesuatu untuk membuat Tuhan mengakui apa yang kita lakukan. Satu contoh misalnya, kalau kita bisa memberi sesungguhnya benih yang kita bisa tabur, sesuatu yang bisa kita berikan, entah kepada Tuhan atau kepada orang lain, itu adalah benih yang disediakan Tuhan.
Amin. Kalau saudara menjadi orang yang berhasil, sebenarnya bukan karena saudara kuat, gagah, pintar. Semuanya dari Tuhan. Kalau saudara menyadari hal ini, maka saudara tidak akan bisa sombong. Satu misal apa yang dikatakan orang Farisi tadi, bisa perpuluhan, itu bicara tentang materi. Kalau bicara tentang materi, siapa yang menyediakan materi itu? Siapa yang memberkati? Ya Tuhan. Tadi juga dikatakan, dia berbicara berpuasa seminggu 2 kali. Itu bicara tentang bagaimana dia punya kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan dia bisa menahan lapar? Dan dia tetap hidup. Siapa yang tetap memberikan kehidupan dalam kehidupan manusia kalau bukan Tuhan? Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan. Siapapun kita, mau jemaat biasa, mau hamba Tuhan. Kalau Tuhan sekarang izinkan saudara melayani, itu juga karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih dari yang lainnya. Bukan karena kita mampu. Tapi karena Tuhan. Coba saudara perhatikan, banyak orang di sekitar kita yang mampu bisa melayani Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang mau melayani Tuhan. Ya kenapa? Ya menurut otak mereka, menurut pikiran mereka, kalau dibuat melayani Tuhan, rugi. Tidak dapat sesuatu. Tidak tambah kaya mungkin. Kalau dipakai di luar sana kan, saya bisa mengumpulkan duit dengan kemampuan saya. Saya bisa dikenal banyak orang. Nah ini yang bahaya, saudara. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menjadi orang yang merendahkan diri. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, itu semuanya karena Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu dari Tuhan. Dan diberi gratis. Oleh sebab itu jangan sampai dari kita berusaha menyombongkan diri, berusaha untuk apalagi meremehkan orang-orang yang lainnya. Tapi justru semakin Tuhan beri, semakin Tuhan tambah-tambahi kemampuan saudara, talenta saudara, semakin saudara menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Jelas sekali Tuhan katakan bahwa Tuhan itu membenarkan orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang rendah hati ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sombong itu justru akan dijatuhkan oleh Tuhan. Orang yang sombong itu adalah orang-orang yang menggunakan kekuatannya, mengandalkan kekuatan manusianya. Jelas sekali orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan kekuatan manusia adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari saudara pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukan menjadi sombong, tetapi orang-orang yang rendah hati yang akan diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh dinasehati untuk kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Karena Engkau berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Dan ampuni kami Tuhan, mungkin kami selama ini juga menjadi orang-orang yang sombong. Kami tidak menjadi berkat bagi banyak orang, tapi justru menjadi banyak batu sandungan bagi orang lain. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau menyertai langkah kami di sepanjang hari ini. Biar kami tampil sebagai orang-orang yang boleh menunjukkan kebenaran-Mu. Menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh berubah. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Segala urusan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.